Halo sahabat KIH, hari ini saya akan membahas tentang penyakit jantung koroner. Sebelum itu saya jelaskan dulu bahwa masing-masing orang punya 3 pembuluh koroner, ada 1 di kanan, 2 di kiri. Pembuluh darah koroner ini bisa bermasalah, bisa terjadi suatu proses penyempitan atau disebut dengan proses aterosklerosis karena akibat dari beberapa faktor risiko. Nah, risiko yang perlu saya jelaskan di sini ada 2. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak bisa kita rubah. Pertama, masalah umur, kedua masalah jenis kelamin, ketiga masalah genetik. Sedangkan faktor risiko yang bisa kita tangani, kita bisa rubah atau dimodifikasi, misalnya merokok, hipertensi, diabetes, obesitas, kolesterol. Nah, itu mestinya bisa kita tanggulangi. Nah, namun demikian, karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami faktor-faktor risiko ini sehingga salah dalam pola hidup dan pola makan. Akibatnya terjadi suatu penyempitan di pembuluh darah koroner. Sebenarnya proses penyempitan itu terjadi lama, prosesnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sehingga suatu saat maka akan terjadi suatu namanya serangan jantung, di mana terjadi suatu pembuntuan dari pembuluh darah koroner dan itu masih bisa kita tangani. Jadi pasien itu kita kirim ke cath lab, bisa dilakukan namanya tindakan primary PCI. Setelah kita lakukan primary PCI, kita bisa pasang stent dan hasilnya sangat bagus sekali sehingga akan jadi aliran darah koroner jadi normal. Namun demikian tidak selalu bahwa pasien-pasien yang menderita serangan jantung akut. Ada juga pasien-pasien disebut dengan CCS, Chronic Coronary Syndrome, dan ini biasanya nyerinya hilang timbul dan ini harus segera penanganannya lebih lanjut. Selama masih penyakit jantung koronernya penyempitan ini tidak bermakna, jadi kurang dari 70%, kita hanya bisa mengobati dengan medikamentosa saja, merubah pola makan, pola hidup, dan obat-obatan. Sedangkan kalau sudah 70% penyempitannya, maka kita harus melakukan intervensi perkutan. Jadi dilakukan kateterisasi jantung. Jadi setiap orang yang untuk laki-laki umur di atas 40 tahun, wanita di atas 50 tahun, kalau ingin screening untuk mengetahui apakah dia menderita penyakit jantung koroner atau tidak, bisa datang ke Kashibu, bisa dilakukan treadmill atau echo, atau malah bisa dilakukan namanya CT, coronary angiography. Nah, dari sana kita bisa mengetahui apakah perlu nggak ini tindakan selanjutnya, yaitu kateterisasi jantung, untuk memastikan perlu nggak dipasang stent atau tidak. Jadi saya rasa masyarakat harus tahu bahwa pemasangan stent bukan hal yang menakutkan gitu, tidak. Saya rasa di rumah sakit Kashibu sudah lengkap semua, dari mulai echo, treadmill, ya, sampai CT scan, angiografi, kemudian sampai terakhir cath lab. Jadi kateterisasi jantung untuk memastikan kesehatan Anda sekalian sehingga tidak perlu cemas untuk saat ini. Jadi semua lengkap ada di Kashibu. Silakan kalau mau datang untuk screening. Saya rasa itu mungkin dari saya. Terima kasih.